Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang ka para siswa anu nuju ngaregepkeun ieu video. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin kasehatan tur kasalametan. Ulah lali lamun kaluar ti bumi dianggo maskerna. Lamun uwih di luar ngawasuh panangana nganggo sabun. Oke, patepang deui sareng Bapak Adnan, bertemu kembali dengan Pak Adnan dalam materi pelajaran bahasa Sunda ya. Hari ini kita akan membahas tentang carita pondok. Oke. Naon wae nu aya dina bab ieu ya, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan cerita pondok. Yang kedua adalah ciri-ciri carpon. Yang ketiga unsur carpon. Kita masuk ke yang bahasan pertama. Naon anu dimaksud carpon? Apa yang dimaksud carpon? Carpon teh singkatan tina carita pondok ya. Carpon itu adalah singkatan dari cerita pondok atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan cerita pendek. Pangna pondok lantaran ukuran caritana kaitung pondok. Nu disebut pondok teh kira-kira 4 atau 5 kaca ya. Kenapa disebut pendek? Karena ceritanya terhitung pendek. Biasanya ada 4 atau 5 halaman dan bisa ditamatkan atau bisa beres dalam waktu belasan menit saja. Apalagi dibacanya dengan cepat ya, biasanya hanya 5.000 karakter. Carpon ini termasuk ke dalam cerita rekaan atau karangan atau fiksi ya, yang menceritakan ya, biasanya menceritakan kehidupan masyarakat atau manusia ya sehari-hari, yang memberikan kesan seperti benar-benar kejadian. Isinya biasanya tidak lepas dari tentang nilai pendidikan dan juga nilai moral untuk menjadi contoh atau enteng teh cerminan ya terhadap pembaca. Istilah carpon ini dalam sastra Sunda sarua ya, dan dengan artinya ya short story dalam bahasa Inggris, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu cerpen ya, yang tadi sudah Bapak sebutkan. Awal menyebarnya dalam sastra Sunda itu pada majalah Parahyangan tahun 1920, dan pada tahun 1930 keluar buku kumpulan carpon yang pertama, yaitu yang berjudul Dog Dog Pangrewo. Kita lanjut. Ciri-ciri dari carpon ada 5 ya. Yang pertama itu jelas ceritanya pondok ya, ceritanya pendek yang tadi sudah Bapak sebutkan. Biasanya ceritanya pendek, cuma 4 atau 5 halaman, dan biasanya 5.000 atau 4.000 karakter ya. Yang kedua, jalan caritana kaharti ku akal. Maksudnya apa? Jalan ceritanya itu tidak sulit dibayangkan karena membahas tentang kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan dongeng yang biasanya membahas hal yang pamohalan atau hal yang tidak mungkin terjadi. Lalu yang ketiga adalah caritana kaayanakeun. Maksudnya apa? Ceritanya itu biasanya terupdate dan menyesuaikan dengan zaman sekarang ya. Yang keempat, sumebarna ku bahasa tulisan, menyebar dengan bahasa tulisan atau dengan tulisan ya dari buku. Dan yang kelima adalah pengarangna kanyahoan. Biasanya kan kalau dongeng itu tidak diketahui pengarangnya atau anonim, sedangkan carpon biasanya tertulis jelas siapa yang menulisnya. Lanjut, ada unsur-unsur anu aya dina carpon. Naon wae anu kahiji tema ya, mungkin kalian sudah tahu ya, entah itu di dongeng, entah itu di novel atau di carpon cerita pendek ada tema. Yang kedua itu ada galur.
Galur itu adalah jalannya cerita. Ya biasanya kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya alur. Karena ada alur maju, ada alur mundur dan ada alur campuran, maju dan mundur. Yang ketiga ada latar setting. Latar setting ini adalah tempat, kejadian, waktu, ya, seperti itu. Dan yang keempat ada amanat. Amanat ini biasanya apa yang tersirat dari cerita pendek tersebut, ya, yang bisa kalian simpulkan oleh diri kalian sendiri. Yang kelima ada palaku katut watekna. Palaku katut watekna adalah tokoh, ya, tokoh dan juga watak dalam cerita tersebut. Misalnya ceritanya tentang Kabayan, tokohnya Kabayan dan orangnya adalah seorang yang humoris. Lanjut yang keenam ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah gaya bahasa, ya. Jadi setiap pengarang, setiap penulis cerita pendek mempunyai gaya menulis, gaya bahasanya masing-masing. Jadi akan terlihat berbeda ketika kalian membaca satu cerpen dengan cerpen lain. Pasti akan beda, entah itu tulisannya, entah itu menggunakan diksi-diksi atau pilihan kata yang berbeda. Dan yang terakhir ada puser sawangan, atau dalam bahasa Indonesia adalah sudut pandang. Ya, biasanya kalau sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Oke, segitu saja untuk hari ini. Silahkan dicatat materinya, ya. Jangan lupa kalau keluar di masker, kalau pulang dari luar membasuh tangannya menggunakan sabun. Oke, segitu yang bisa Bapak sampaikan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.